saya sedang mengikuti pelatihan kepemimpinan dan manajemen sekolah. Untuk saat ini, saya mendapatkan tugas untuk mengidentifikasi data berupa rapor pendidikan sekolah yang dimana identifikasi ini bertujuan untuk menentukan prioritas perbaikan layanan di SDN Negeri 29 Tibawa. Saat ini saya bersama Ibu Pengawas Bina saya, Ibu Salma Kayusuf SPD. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan, Bu. Kira-kira bagaimana cara mengidentifikasi rapor pendidikan SDN? Ya, terima kasih. Jadi untuk sebelum kita mengidentifikasi rapor pendidikan, kita melihat dulu rapor pendidikan untuk SDN 29 Tibawa di tahun 2024 ini mengalami peningkatan paling tinggi di antara indikator lain, yaitu kemampuan numerasi itu yang menjadi indikator dengan pencapaian terbaik. Nah, kemudian karakter adalah indikator dengan pencapaian terendah, yang salah satunya disebabkan oleh rendahnya kebinekaan global. Nah, dari 6 dimensi yang ada ini yang saya lihat yang masih kuning adalah kemampuan literasi, kemudian karakter, dan kualitas pembelajaran. Nah, ini yang fokus yang akan kita identifikasi. Kira-kira akar masalahnya apa? Nah, kita akan lihat akar masalah dari literasi ya. Jadi literasi itu adalah indikator yang rendah, itu capaiannya 50%. 50% peserta didik sudah mencapai kompetensi minimum. Artinya apa? 40% sampai 70% peserta didik itu telah mencapai kompetensi minimum untuk literasi membaca. Namun perlu mendorong lebih banyak peserta didik dalam mencapai kompetensi minimum. Nah, meskipun ini sedang, tetapi dari skor di perolehan tahun lalu dia mengalami kenaikan, tapi masih tetap di hijau ya, masih hijau. Kemudian yang paling rendah, kemudian yang berikut adalah karakter ya. Karakter ini capaiannya hanya 48,26. Artinya apa? Peserta didik telah menyadari pentingnya nilai-nilai karakter pelajar Pancasila yang berakhlak mulia, bergotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar putih, serta berkebinekaan global. Namun masih perlu dukungan untuk menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya di kualitas pembelajaran. Nah, kualitas pembelajaran juga itu rendah, namun di sini 62,66. Artinya apa? Capaiannya ini adalah pembelajaran mengarah pada peningkatan kualitas yang ditunjukkan dengan suasana kelas yang mulai kondusif dan adanya dukungan afektif serta aktivasi kognitif dari guru. Nah, meskipun dia juga sedang, namun sudah mengalami kenaikan. Nah, untuk melihat apa yang menjadi akar masalah, maka di rapor pendidikan ini ada yang namanya rekom keseluruhan dan ada rekom prioritas. Nah, kita mengacu pada rekom prioritas. Kita akan lihat apa yang menjadi akar masalah dari misalnya di sini kalau di rekom prioritas
ini karakter yang menjadi utama di sini. Nah, karakter ini akar masalahnya adalah kebinekaan global. Ya, kebinekaan global. Nah, di sini sudah tersedia ada inspirasi, ada kegiatan benahi. Artinya mencari solusi daripada akar masalah. Kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang mendukung sikap bernalar kritis. Nah, ada 3 inspirasi kegiatan benahi. Yang pertama adalah Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang profil pelajar Pancasila untuk dimensi kebinekaan global sebagai bagian dari penguatan karakter. Kemudian yang kedua, pendidik mampu mengimplementasikan pembelajaran berbasis proyek penguatan profil pelajar Pancasila, dimensi kebinekaan global. Kemudian yang ketiga, Kepala Satuan Pendidikan mendorong perbaikan dimensi kebinekaan global melalui program kebijakan dan penganggaran untuk pelaksanaan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, di kegiatan benahi ini itu terserah sekolah nantinya ini akan Ibu Fatma nanti akan diskusikan lagi bersama guru, bersama komite atau orang tua, kemudian akan melihat kira-kira memilih yang mana untuk inspirasi kegiatan benahi. Kan ada 3, boleh memilih salah satu, boleh memilih 2, atau ketiga-tiganya, itu terserah. Kemudian nantinya ini akan dimasukkan di lembar RKT seperti itu. Kemudian di RKT itu apabila kegiatan benahi ini diinspirasi kegiatan benahi ini dia akan memerlukan anggaran, maka itu akan dimasukkan ke RKAS atau ke ARKAS, gitu ya. Paham Ibu ya? Jadi itu yang pertama, karakter, ya. Karakternya sedang, kemudian masih ada lagi. Yang kedua masih tetap karakter, tapi akar masalahnya ada 2. Akar masalahnya ada 2. Yang pertama, kualitas pembelajaran itu akar masalah di level 1. Level 1 itu adalah indikator, ya. Kemudian ada subindikator, itu level 2 namanya. Dukungan psikologis. Dukungan psikologis di sini juga ada kegiatan benahinya, peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang dukungan psikologis kepada murid. Nah, ini juga ada 3 ya. Ada 3 penjelasannya, penjelasan untuk inspirasi kegiatan benahi juga ada 3. Sama halnya dengan yang pertama, ya. Bisa memilih salah satu, 2, atau ketiga-tiganya. Kemudian yang berikut adalah meskipun tadi literasi itu ada yang naik ya, mengalami kenaikan, tapi di sini juga masih merupakan prioritas untuk dibenahi. Kemampuan literasi yaitu kompetensi membaca teks sastra. Nah, itu yang menjadi akar permasalahan. Kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi guru dan kebijakan yang menunjang kompetensi membaca teks sastra. Ini juga ada 3 inspirasi kegiatan benahinya. Silahkan mau memilih yang mana. Kemudian yang berikut masih di literasi juga. Nah, ini akar masalahnya ada 2, yaitu masih kualitas pembelajaran dan dukungan psikologis. Ini yang harus dibenahi.
Kemudian di kualitas pembelajaran ini masih tetap dukungan psikologis juga. Ya, kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang dukungan afektif kepada murid. Ini sama halnya yang tadi, ada 3, silakan nanti ini didiskusikan bersama guru, tenaga kependidikan maupun orang tua komite. Kira-kira mau milih yang mana untuk dimasukkan di RKT. Kemudian di kualitas pembelajaran ini ada 2, refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru dan penerapan praktik inovatif. Ada kegiatan benahinya adalah peningkatan kompetensi GTK dan kebijakan yang menunjang penerapan praktik inovatif. Nah, sama halnya dengan yang tadi, ini ada 3, inspirasi kegiatan benahinya ada 3. Kemudian silakan didiskusikan dulu ya sebelum diputuskan menjadi dimasukkan di lembar RKT-nya. Ini ada 3. Namun yang perlu diingat bahwa dalam memasukkan di RKT, apabila itu menggunakan anggaran, maka untuk inspirasi kegiatan benahi itu kalimatnya disesuaikan dengan kalimat yang ada di atas, supaya dia akan ada nomor rekeningnya. Kalau cuma ini misalnya Kepala Satuan Pendidikan dan pendidik mempelajari tentang penerapan praktik inovatif, itu kalau dia menggunakan anggaran tidak akan muncul nomor rekeningnya, tapi dia akan diganti dengan ini, kegiatan komunitas belajar antar sekolah termasuk KKG, MKMP, MKKS. Nah, itu kalau itu yang dimasukkan maka akan keluar rekening daripada kegiatan ini. Seperti itu. Paham ya Ibu Fatma ya? Kemudian kita lihat lagi di mana lagi yang berikutnya, kualitas pembelajaran tadi ya. Masih di kualitas pembelajaran, ini refleksi dan akar masalahnya adalah refleksi dan perbaikan pembelajaran oleh guru dan penerapan praktik inovatif. Seperti itu. Jadi ini yang akan dimasukkan di RKT nanti. Kemudian yang ke-7. Nah, ini terserah Ibu Fatma mau ngambil atau tidak, soalnya ini iklim keamanan satuan pendidikan itu sudah baik, namun dia masih masuk di rekom prioritas. Apakah Ibu Fatma mau ngambil dulu yang kuning-kuning dulu? Begitu ya. Yang kuning-kuning, yang sedang dulu ya. Yang sedang dulu. Oke. Itu saja dari saya. Mungkin ada yang perlu dipertanyakan? Berarti berdasarkan hasil identifikasi tadi Bu, saya melihat ada 3 yang akan masuk pada prioritas perbaikan layanan. Ada karakter, kemudian ada literasi masif, dan terakhir ada kualitas pembelajaran. Kalau saya lihat ini di bagian kualitas pembelajaran ini sangat banyak yang masih sedang. Itu mungkin akan saya diskusikan kembali bersama guru dan warga sekolah lainnya untuk menentukan mana yang terlebih dahulu akan menjadi prioritas perbaikan untuk SDN 29 di bawah, dan akan nanti dibawa pada RKT dan RKS. Oke. Terima kasih banyak Ya, tapi sudah dipahami bagaimana cara mengangkat ini dari menentukan indikator, kemudian akar masalahnya apa, kegiatan benahinya apa,
apa, kemudian memilih inspirasi kegiatan benahi. Sudah ya? Oke. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan lagi akan saya hubungi Bu. Iya, siap. Terima kasih atas Iya. waktunya Bu. Demikian identifikasi raport pendidikan bersama pengawas bina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.